Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Safwan. Ini mau tak mau, saya menyesuaikan situasi dan tempat. Suara saya nggak bisa tinggi-tinggi, ada guru saya di sini, Abun. Jadi saya coba datang kemari, ingin bertanya-tanya sama Abun, Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam ini mulai kapan didirikan? Kemudian bagaimana cara Abun membangun pondok pesantren ini? Awal mulanya ada berapa murid yang ada di sini, terus berkembang, tapi intinya Abun. Saya manggil Abun, karena apa Abun? Abun tuh kayaknya lebih akrab. Banyak orang bertanya, Pak Cina katanya. Bukan, saya bilang, ya Abun kan Cina. Kita tanya langsung, kenapa Abun? Yang sebenarnya Muhammad Bakri LC, tapi sering dipanggil Abun. Kenapa Abun? Nanti kita tanya langsung. Ya baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke Abun. Assalamualaikum Abun. Waalaikumsalam. Iya, ini lancang, mohon maaf Bun. Iya. Tujuan hati ingin menyebarluaskan tentang kegiatan video di sini agar orang tahu seperti apa sih pesantren Salafiyah Darussalam ini. Banyak orang mungkin yang berpikir yang macam-macam, tapi hari ini Abun sebagai pengendali di pesantren ini, pesantren Salafiyah ini bisa menjelaskan ke masyarakat mulai kapan ini didirikan, apa tujuannya didirikan, kemudian anak muridnya bagaimana, dan selanjutnya harapan Abun ke depan. Apapun kira-kira, Bun. Iya. Pesantren ini secara lengkapnya adalah Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam fi Mamba'il Ulum wal Hikam, itu lengkapnya. Jadi kalau diuraikan, Darussalam ini memang diambil daripada nama sebuah pesantren di mana Abun nyantri dulu. Dan sebenarnya Abun nyantri ini bukan cuma di Darussalam, ada di Darusada, ada di Sabil Mutakin dan banyak tempat lain. Cuman kalau Abun rasakan terjadinya transisi antara terus dan mundur itu saat di Darussalam. Itu perang pikiran. Satu sisi aduh udah nggak sanggup rasanya belajar. Tapi satu sisi teruskanlah belajar. Nah disitulah terjadi kesimpulan dan banyak kesan. Maka meskipun hati ini waktu itu membuat namanya banyak pilihan-pilihan, antara lain Abun ingin membuat nama Sadatud Darain. Arti Sadatud Darain adalah yang terbaik ataupun pilar dunia dan akhirat, kira-kira seperti itu. Tapi akhirnya kesan Darussalam itulah yang menang. Maka pesantren ini dinamai dengan Pesantren Darussalam. Kemudian mana Salafiyah ini mungkin banyak orang yang berbeda pandangan. Tapi sebenarnya Salafiyah ini adalah aliran ataupun prinsip serta konsep-konsep para ulama-ulama salaf. Konsepnya para ulama-ulama salaf yang dimulai daripada tabi'in dan tabi'in. Jadi pesantren ini adalah menganut konsep dan prinsipnya ulama-ulama yang terdahulu. Itulah yang dimaksudkan dengan Salafiyah, Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam. Kapan mulai berdirinya, Bun? Kenapa harus Abun pilih di Siantar ini? Iya, pesantren ini berdiri setelah Abun, bukan selesai sih memang, tapi setelah mendapatkan keizinan daripada almarhum Tuan Guru Abun yang mulia, diberi izin untuk pulang. Siapa itu, Bun? Bisa diceritakan sedikit? Guru Abun yang terakhir adalah Syekh Jalani Musa Al-Khalidi. Syekh Al-Jalani Musa Al-Khalidi. Murid tertua Abuya Syekh Mudawali yang di Darussalam. Dalam murid yang tertuanya. Telah Abun diizinkan dengan beberapa sangon-sangon yang namanya petuah-petuah, dan alhamdulillah Abun melaksanakan. Abun pun pulang, dan di benak Abun saat belajar juga sudah menyusun konsep. Memang membuat pesantren adalah pilihan satu-satunya, enggak yang lain. Maka waktu Abun pulang, mulailah merintis di desa Abun, di Jalan Asahan, tepatnya di Desa Rabung Merah, Kabupaten Simalungun. Di sana tempat orang tua Abun. Dan Abun merintis waktu dengan mengajar di sebuah madrasah yang ada di desa itu. Tapi
prinsip dan tekad itu tetap membuat pesantren. Tak ada pilihan lain? Nggak ada Hanya pilihan satu lain, itu. hanya pesantren. Kenapa jatuhnya di daerah sini? Iya. Sebelum Abun mengambil kesimpulan ini, Abun kan banyak diundang ceramah di berbagai tempat di Siantar dan Simalungun ini. Ceramah, baik di perwitan kaum ibu, kaum bapak, ataupun ceramah secara terbuka. Dan itu sebenarnya cara yang sudah Abun program untuk kelak menjadi teman ataupun partner dalam membuat pesantren ini. Hanya setelah Abun rasa cukup untuk berangkat menerorkan pesantren ini, Abun undanglah perwakilan daripada berbagai wilayah yang sering mengundang Abun ini, dan Abun utarakanlah maksud. Dari para jamaah ini banyak menawarkan, ada yang di desa Rambu Merah, ada yang di desa Tanjung Pinggir, ada yang di sini. Kami ada tanah, Bun. Masih Ustadz manggilnya. Kami ada tanah Ustadz, Cemara kalau tempat kami. Abun tinjau lah beberapa tempat ini. Dan akhirnya waktu Abun kemari, itu Abun tengok ada sana tali air bondar itu. Wah, pesantren ini kan salah satu yang dipentingkan soal air. Ya, maka jatuhlah pilihan Abun yang di sini, yang tanah ini pada awalnya wakaf daripada almarhum Bapak Haji Lekimin, yang ketika itu kami angkat menjadi bendahara pesantren ini, seluas 1.600 meter. Dari sini batasnya sampai ke atas sana. Iya, Bu. Tapi beliau mengatakan, tapi Ustadz, itu tanah itu nggak mungkin berkembang. Karena lingkungannya sudah hunian masyarakat, kemudian samping sebelah sana itu yayasan perguruan Advent, nggak mungkin berkembang. Tapi entah bagaimana jiwa Abun tertarik dengan ini, maka Abun jatuhkan pilih ini. Akhirnya melalui proses yang sewajarnya dicerahkan tanah ini, dan Abun mulai bangunlah itu di tahun 1983. 83. Abun bangun 83 dengan apa adanya. Kalau kemari Pak Safan jangankan naik mobil, jalan kaki pun payah, nggak ada jalan kemari. Hunian tanah, hunian masyarakat semuanya. Jadi numpang-numpang lah. Numpang-numpang tanah orang, iya, lewat tanah orang. jalan itu masuk kemari. Maka jangankan naik mobil, jalan kaki aja payah. Tapi tekad keras itu tetap ini Abun ambil. Mulailah dibangun tahun 83 itu dibangun apa adanya, dan belum bisa menjalankan aktivitas. Kemudian Abun dengan niat yang bulat harus berjalan, maka Abun. Berapa lama proses pembangunan tuh, Bun? Kalau proses pembangunan pertama di awal? Iya, di awal ini ya sejak 83 itu sudah mulai bangun dikit-dikit sambil jalan. Sudah ada anak murid? Belum ada. Kapan mulai ada anak murid, berapa jumlahnya? Jadi diawali dengan madrasah, kalau pagi sore anak masyarakat. Pesantren belum. Di 84 barulah murid itu ada, dan itu pun dulunya yang Abun ajari dari Aceh sana ada 4 orang. 4 orang itulah yang belajar sama Abun. Jadi waktu kami belajar di bawah ini, itu tukang bangun seng, masih bekerja. Karena umumnya para tukang ini adalah orang-orang pendukung kita. Siang mereka cari pekerja nafkah. Lillahi ta'ala. Iya, pekerja lillahi ta'ala. Siang mereka untuk cari nafkah keluarga, malamlah mereka bisa berawal kemari. Malam kerja Pak Safan. Jadi tenaga sukarela ini mulai malam lah. Malam, maghrib kerja sampai jam 2 malam gitu, baru pulang. Jadi Kak Abun ngajar ke 4 orang itu. 4 orang lah mulai. Kalau dulu mulai dari 4 orang, kalau kami boleh tahu, sekarang sudah berapa jumlah anak murid dan berapa cabang yang ada? Alhamdulillah Pak Safwan, kalau tentang berapa jumlah, Abun juga nggak bisa pastikan. Tapi kalau dari rentang tahunnya dari 83 sampai sekarang, berapa puluh tahun, mungkin kalau 10-an ribu sudah ada. 10-an ribu tak kemana lah anak murid. Bertebar di mana-mana. Ada berapa cabang lah yang sudah dilahirkan dari pesantren Salafiyah Darussalam? Secara umum ini, bukan saja di Indonesia, di luar negeri pun ada, di Malaysia banyak. Ini di Malaysia pun anak murid Abun buka pesantren juga? Kalau di sana berbentuk pengajian lah. Bentuk pengajian.
belum pesantren. Kalau namanya di pesantren, di Jawa Tengah ada satu, kemudian untuk Sumatera Utara ini, kalau nggak salah pun ada 3 bulan lebih. Lebih kurang 30 lah pondok pesantren sudah berdiri. Dari Gayo, Luwes, kemudian dari Kota Cane, dari Besitang, kemudian dari Langkat ada beberapa titik. Di Medan sendiri, di Deli Serdang, di Kisaran, sampai ke Ranto Pratpat, sampai ke Tapsel sana ada. Ada ya perwakilan kita. Dan ya, kemarin yang terakhir, Abun juga barusan meresmikan pondok pesantren yang di anak kita di daerah Kandis sana. Kandir. Kandis, maaf. Itulah sekedar gambaran pertumbuhan yang mereka sudah mampu membangun pesantren. Dan yang di Simaru ini ada 3 titik yang belum diresmikan, sedang taraf pembangunan. Dan kemudian untuk Abun sendiri sekarang sedang membuka pesantren tahfiz yang letaknya kira-kira kalau radiusnya nggak berapa paham Abun, tapi kalau kita naik kendaraan 10 menit sampai ke sana. 10 menit ya. Apa sih harapan Abun saat ini untuk pesantren Salafiyah Darussalam ini ke depan? Iya. Satu saja Pak Safwan yang Abun inginkan. Yang pertama, Abun melaksanakan amanah daripada para tuan guru yang telah mendidik Abun. Itu yang pertama. Menjalankan amanah, petuah-petuah dan pesan-pesan, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan ini. Artinya mencintai Islam, mengembangkan dan mempertahankan. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, Abun melihat secara pribadi mungkin ini adalah termasuk bahagian daripada anania. Abun bilang jiwa seseorang yang mau menang sendiri, mudah-mudahan inilah yang mampu nanti membantu bisa menolong Abun di hari kiamat nanti. Amin. Jadi amal-amal yang Abun kerjakan ini kiranya menjadi amalan-amalan yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang Abun harapkan. Itu aja Bun ya. Maka itu dapat dilihat pesantren ini Pak Safwan merupakan pesantren kalau Abun lihat biaya yang paling rendah. Kenapa? Kemarin itu 250.000 sebulan biaya makannya, biaya sekolahnya, biaya semuanya. 250.000 itu situlah listrik, air, guru, makannya. Semua lengkap gitu ya. Dan sekarang karena memang tuntutan daripada situasi di pasaran, maka akhirnya sekarang menjadi 350. Naik sedikit ya. Naik sedikit. Makan 3 kali, di situ biaya guru, biaya semuanya. Lebih banyak menolong ya Bun. Ya, dan kemudian nggak cukup dengan itu. Subsidi silang mungkin Bun. Iya, ada subsidi silang bagi yang tidak mampu. Banyak juga di antara mereka yang tidak mampu, yang penting mereka mau belajar dan nanti mereka bisa bergabung semuanya tanpa dibebani apa-apa. Itulah yang ada di pesantren ini. Iya Bun, makasih Bun. Iya. Baik sahabat Abah Safwan, barusan kita ikutin tadi apa yang dibincangkan Buya kita, tapi saya lebih akrab manggil Abun. Beliau menjelaskan tentang situasi masalah pesantren Salafiyah Darussalam ini. Siapa tahu ya, para sahabat Abah Safwan yang ada menonton video ini mau main, mau jalan ke pesantren ini, silahkan datang. Atau siapa tahu ingin memberikan wakaf ya, mungkin ada mau nyumbang segala macam, datanglah. Letaknya di pesantren ini Bun, di alamat lengkapnya di mana Bun ini? Iya. Jalan Pesantren Darussalam nomor 1, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar. Iya, jadi Jalan Darussalam ini Bun ya. Jalan Darussalam nomor 1. Letaknya di Siantar Martoba. Ya. Letaknya di Siantar Martoba. Ringan langkah, main-mainlah kemari. Lihat-lihatlah. Ya banyak perjuangan yang harus dilakukan Abun lagi. Saya yakin sahabat Abah Safwan ya bisa ringan langkahnya untuk main kemari. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.